Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Rahman, NIM L1A19082 dari ruang R003, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan hutan lestari di masa yang akan datang. Pengelolaan hutan secara lestari di Indonesia dalam satu dekade ini telah menjadi keharusan. Selain dari faktor keberadaan hutan tropis untuk menjaga keseimbangan ekosistem global, kondisi tersebut juga dilatar belakangi oleh beberapa realitas seperti degradasi hutan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Degradasi ini merupakan dampak dari praktek pengelolaan hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang kurang baik. Kerusakan hutan dalam skala besar mulai terjadi sejak awal tahun 90-an. Ketika perusahaan penguasaan hutan mulai didirikan untuk pertama kalinya. Catatan Center for International Forestry Research atau CIFOR dalam 2 dasawarsa menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan hutan seluas 1-2 juta hektar per tahun. Mengenai laju kerusakan hutan, pada periode tahun 2000 sampai 2005, FAO mencatat sebesar 1,8 juta hektar per tahun. Banyak faktor yang mendorong kerusakan hutan. Salah satunya adalah penebangan dan menyebabnya degradasi hutan. Kerusakan hutan tidak hanya terjadi pada areal pemanfaatan hutan, bahkan di kawasan konservasi sekaligus. Angka tersebut tentu saja memberi gambaran sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan tentang kondisi hutan kita. Situasi ini kemudian melahirkan perhatian dari berbagai kalangan. Keprihatinan dan respon dilontarkan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat, akademisi, LSM, privat sektor, dan sekitarnya. Kiranya wajar kita semua pihak bereaksi terhadap situasi ini, mengingat besarnya dampak yang ditanggung akibat rusaknya hutan. Dampak yang muncul telah mengancam kehidupan manusia dan keragaman hayati dari tahun ke tahun. Ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor terus meningkat. Sementara keragaman hayati terus bergerus bahkan terancam punah. Hal ini dikarenakan menurunnya fungsi ekologi hutan sebagai habitat aneka satwa dan flora. Kerusakan ini melahirkan kerugian ekologi dan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini dimanfaatkan sumber daya hutan sebagai sumber kehidupan dan penghidupannya. Dampak kerusakan ternyata juga telah mengancam keberlangsungan produksi kayu bagi kalangan industri kehutanan. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Menjaga kelestarian hutan untuk kelangsungan hidup merupakan keharusan sementara itu bagi kalangan pengusaha kehutanan. Harus pula berupaya menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan kayu. Padahal potensi kayu semakin menipis. Data menunjukkan bahwa jatah produksi kayu dalam HPH makin menipis pada titik rendah sekitar 5-6 juta meter per kubik tahun. Menipisnya potensi ini berimbas pada penyediaan bahan baku kayu.
Akibat banyaknya industri kayu mengalami penurunan produksi, bahkan banyak berhenti. Kebutuhan manusia yang meningkat baik jumlah dan kualitasnya, menyebabkan kegiatan ekstraksi kayu menjadi besar-besaran dan melampaui kemampuan alam untuk mendapatkan merehabilitas diri sendiri. Perilaku ini berlangsung sampai sekarang, baik itu mendapatkan kayu maupun ruang lahan untuk kepentingan lainnya. Untuk itulah diperlukan berbagai upaya nyata merevitalisasi hutan sehingga mendukung kehidupan sampai masa depan melalui pengelolaan hutan lestari. Ada beberapa hal yang berkaitan tentang pengelolaan hutan lestari dan kehutanan di masa yang akan datang, yaitu ada 10 hal. Yang pertama adalah politik hutanan. Yang kedua, kewenangan pengurusan hutan, kemantapan kawasan hutan, kepastian usaha. Yang kelima, revitalisasi industri kehutanan dan multi usaha kehutanan. Yang keenam, partisipasi masyarakat dan kesejahteraan. Yang ketujuh, reformasi agraria dan perhutanan sosial. Yang ke-8, percepatan penetapan hutan adat. Yang ke-9, degradasi hutan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah kepemimpinan masa depan kehutanan. Politik kehutanan. Hutan dan kehidupan wilayah sekitar merupakan salah satu kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi untuk mendukung kehidupan. Untuk mencapai kesatuan ekosistem tersebut, maka keberadaan sumber daya hutan dalam bentuk kesatuan kawasan hutan dan fungsi menjadi bagian yang harus dipertahankan. Kesatuan ekosistem kawasan hutan dapat mencapai melalui adanya proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dalam satu kesatuan kelembagaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, dalam upaya memisahkan kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan serta kegiatan pengawasan kawasan yang dilakukan oleh satu kesatuan lembaga yang pengurus lahan. Kemudian, kewenangan pengurusan hutan. Kepastian kawasan hutan menjadi persyaratan utama dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, undang-undang kehutanan yang bersifat khusus atau leg spesialis perlu dilakukan penguatan sebagai dasar dalam penetapan kawasan hutan yang mantap. Bagian undang-undang sektoral yang bersifat khusus diperlukan saling dikuatkan dan diintegrasikan untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan dalam pengaturan kewenangan. Kemudian adalah kemantapan kawasan hutan. Okupasi dan kooptasi hutan di berbagai penggunaan dan latar belakang. Penggunaan menyebabkan tingginya degradasi dan deforestasi serta konflik kawasan hutan. Untuk mengurangi hak tersebut, maka penetapan kawasan hutan perlu segera diselesaikan. Kerusakan kawasan hutan dalam beberapa wilayah menyebabkan adanya bencana hidrologis berupa banjir, longsor, serta angin puting beliung.
Untuk mengurangi bencana yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, maka perlu dilakukan perbaikan melalui gerakan permasyarakatan, rehabilitas, dan meningkatkan rehabilitas kawasan hutan. Potensi kawasan hutan selama beberapa dekade mengalami penurunan yang ditandai dengan penurunan jumlah dan kapasitas industri kehutanan. Untuk meningkatkan potensi hutan ke depan, diperlukan upaya perbaikan kualitas, salah satu melalui teknik silvikultur intensif. Kemudian adalah kepastian usaha. Kepastian usaha ini dalam memanfaatkan hutan ini berkaitan dengan kejelasan kawasan hutan, iklim investasi yang kondusif, dan adanya pemanfaatan hasil hutan multi benefit. Keanekaragaman hasil hutan perlu dieksplorasi untuk meningkatkan manfaat dan multi usaha yang dikembangkan dalam pemanfaatan hutan. Kemudian adalah revitalisasi industri kehutanan dan multi usaha kehutanan. Industri kehutanan yang tidak efisien menyebabkan adanya persaingan yang tidak sehat dalam usaha kehutanan, yang menciptakan adanya monopoli dan monopsoni dalam industri kehutanan. Oleh karena itu diperlukan dilakukan inovasi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Salah satu aspek yang menyebabkan tidak perkembangan industri kehutanan adalah ketersediaan bahan baku yang tidak stabil. Pada dekade tahun 2000-an, industri kehutanan mengalami kekurangan bahan baku. Berkaitan dengan hal ini, dalam pengembangan industri kehutanan diperlu perhatian dalam aspek ketersediaan bahan baku. Hal ini dapat mensinkronkan kebijakan yang berhubungan dengan rehabilitas untuk meningkatkan potensi hutan. Di samping itu, perlu dilakukan re-agreement hubungan antara pemerintah dan pemegang izin. Usaha kehutanan selama ini hanya menekankan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Kedepannya dengan tetap memperhatikan aspek ekosistem kawasan hutan, maka pendekatan yang dilakukan dalam pemanfaatan hutan adalah memanfaatkan multiguna dan multi manfaat dari hutan. Untuk itu, pemanfaatan yang bersifat multi dari usaha yang bersifat multi aspek dari hutan ini diperlukan dituangkan dalam kebijakan pemanfaatan hutan. Kemudian adalah partisipasi masyarakat dan kesejahteraannya. Di masa depan, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi pelengkapan dalam pengelolaan hutan, tetapi diarahkan untuk menjadi subjek dalam pengelolaan hutan. Kebijakan pemberian hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan perlu dilanjutkan, baik dari akses maupun aset. Kebijakan ini diharapkan menjadi kebijakan prioritas dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Kemudian adalah reformasi agraria dan perhutanan sosial. Kesenjangan dalam pemberian hak pemanfaatan hutan perlu dikoreksi dengan memperluas hak pemanfaatan masyarakat melalui berbagai skema, di mana skema ini dikembangkan dan menjadi kebijakan strategis Kementerian LHK adalah perhutanan sosial. Namun demikian, masih terdapat berbagai kelemahan dan implementasi berkaitan dengan hal tersebut.
maka pelaksanaan hutan sosial diperlukan terus-menerus dilaksanakan dengan memperbaiki sistem yang telah ada. Yang pertama adalah perbaikan sistem dalam implementasi perhutanan sosial diantara melalui sinkronisasi kebijakan perhutanan sosial dengan konsep reformasi agraria dan menguatkan lembaga proses pemberian izin serta pasca izin baik tingkat daerah maupun pusat. Koordinasi antara kementerian atau lembaga dan pemerintah perlu digalak dan dituangkan dalam peraturan perundang-undang. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan perhutanan sosial. Selama ini belum dilaksanakan secara komprehensif baik dalam kebijakan maupun proses implementasi berkaitan dengan hal tersebut. Implementasi perhutanan sosial perlu dibuat secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir dengan memuat atau menguatkan kelembagaan yang ada. Implementasi perhutanan sosial dapat dilakukan melalui penguatan KPH, legalitas dan legaliminasi. Kemudian adalah percepatan dan penetapan hutan adat. Harmonisasi peraturan dan kewenangan mengenai masyarakat hukum adat. Dengan cara yang pertama adalah merumuskan norma standar, prosedur, dan kriteria NSKPK. Kemudian dalam bentuk peraturan bersama menteri-menteri untuk menjembatani kementerian dan lembaga yang masing-masing memiliki peraturan terkait masyarakat hukum adat. Yang kedua adalah memastikan kewenangan daerah dalam menetapkan masyarakat hukum adat dan memfasilitasi pasca penetapan hutan adat. Yang ketiga, menyelesaikan tata batas kawasan hutan termasuk tata batas hutan adat. Yang keempat adalah memasuki hutan adat dalam peta kawasan hutan. Dan yang terakhir yang kelima adalah pendaftaran hak komunal atas tanah di hutan adat. Lalu degradasi hutan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati yang sangat penting untuk manusia, mengendalikan hama dan penyakit serta perubahan iklim. Untuk itu diperlukan upaya mempertahankan kawasan konservasi dan pengelolaan yang baik dan efektif. Penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan jenis serta kerjasama internasional untuk memerangi kepunahan spesies dan perubahan iklim. Dan kemudian adalah yang terakhir, kepemimpinan masa depan kehutanan. Permasalahan hutan di masa depan bukan lagi menjadi permasalahan orang kehutanan, tetapi telah bergeser menjadi permasalahan seluruh lapisan masyarakat. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari tingkat kepedulian masyarakat terhadap hutan serta tinggi antusiasme masyarakat untuk menikmati alam atau juga hutan. Berkaitan dengan hal ini, maka kepemimpinan hutan di masa depan untuk membutuhkan pemimpin yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat lokal, tetapi dalam kerangka berpikir makro dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara cepat serta tanggap terhadap perubahan tersebut. Pemimpin kehutanan baik di tingkat pusat maupun provinsi memiliki kompetensi profesional dan integritas yang tinggi agar pendekatan pembangunan kehutanan berdasarkan
lanskap multifungsi, manfaat dan mengharuskan utama peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.